Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Kali ini saya sedang berada di toko B-Mart. Ini cabang ketiga, tempatnya di Sidoarjo, di Desa Dukusari. Jadi buat teman-teman yang di area sekitar Sidoarjo, Jawa Timur, boleh mampir ke B-Mart. Ini toko ketiga yang sudah kami kerjakan. Barangkali teman-teman ada yang mau buka usaha juga yang sama, minimarket. Nah, ini salah satu contoh toko yang sudah kami kerjakan. Yang satu ada di Dukusari, yang satunya lagi B-Mart Jabon ya Pak Udin. Terus kemudian ada lagi B-Mart di Tanggulangin. Ada tiga toko. Yang insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan juga buka lagi B-Mart yang keempat. Nah, teman-teman, saya akan coba diskusi dengan Pak Sobirin. Ini tim saya yang pengalamannya luar biasa, sudah membuka kurang lebih sekitar 300 toko. Dari tahun 2019 kami buka jasa konsultan minimarket dan jual beli peralatan minimarket. Pak Birin ini sebagai manajer tim development atau tim store setup di Sanjaya Retail. Nah, gini Pak Birin. Siap. Saya melihat dengan banyaknya toko yang sudah kami kerjakan, ya, toko-toko mitra dan UMKM yang terlibat dengan kita. Kemudian saya analisa, ternyata banyak toko itu yang gagal karena tidak bisa mengatur keuangan. Menurut perspektif Pak Birin, di dalam Pak Birin mengelola mitra-mitra Sanjaya Retail, membuka toko dari Sanjaya Retail, itu bagaimana cara mengelola keuangan supaya usaha ini nggak gagal hanya karena keuangan. Setuju nggak kalau banyak toko yang gagal atau yang tutup karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan benar? Menurut pandangan Pak Birin seperti apa? Dari beberapa riset yang sudah kita lakukan di lapangan, Pak, memang beberapa pengusaha UMKM ini dalam menjalankan usahanya itu faktor terbesarnya gagal di pengelolaan keuangan itu, Pak. Iya, betul. Karena dari sisi pengelolaan keuangan ini nantinya akan berkaitan dengan pertumbuhan toko, dengan kesejahteraan karyawan, dan lain-lain seperti itu. Nah, yang pertama yang harus kita persiapkan adalah si owner atau business owner ini harus bisa memisahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha, Pak. Itu poin pertamanya. Masih dipisah ya? Iya. Kenapa dipisah, Pak? Jadi nanti kita biar tahu, Pak, bentuk usaha kita ini udah tumbuh, usaha ini kita berkembang atau bahkan rugi seperti itu. Jadi kita akan tahu kalau kita nggak dipisah, bisa jadi keuangan itu dirasa usaha kita ini baik-baik saja, tapi padahal banyak mengalami penurunan. Barang semakin menipis, uang juga semakin habis, itu nggak terasa kalau kita. Ada solusi nggak? Kenapa harus dipisah? Kok ribet sih? Maksudnya usaha juga nggak besar-besar banget. Kenapa harus kita pisah gitu loh? Iya kan? Ada nggak solusi lain? Nah, misalnya nggak dipisah lah. Kalau misalkan dipisah, terus kalau misalkan saya mau jajan untuk harian saya, mau makan, buat beli beras misalkan, buat keseharian saya, repot. Saya uang mau belanja dari mana uangnya kalau itu dipisah? Sedangkan penghasilan saya cuma dari usaha ini aja. Ada nggak solusi lain? Apa itu memang harus wajib dipisah sejak awal? Jadi itu sebetulnya, Pak, komitmen awal ya, Pak. Ketika kita sudah memulai usaha, harusnya itu memang harus dipisah. Itu nggak ada nilai tawar. Jadi kita akan tahu tuh perkembangannya seperti apa, ya, untung atau ruginya seperti apa. Itu kita harus tahu. Terus kalau misalkan nih, saya mau ngambil beras lah atau mie instan di toko lah, kan toko saya sendiri. Boleh? Boleh, Pak, tapi harus bayar. Walaupun itu toko Bapak sendiri. Uang saya sendiri, barang saya sendiri. Betul. Kenapa harus bayar? Betul. Jadi gini, Pak, biasanya memang pelaku usaha atau pelaku usaha UMKM itu kadang masih mempunyai sifat ini usaha-usaha saya sendiri. Kenapa harus saya kok ribet banget harus bayar seperti itu ya? Harus pisah uangnya, harus saya bayar sendiri. Betul. Karena itu nanti kaitannya dengan pencatatan tertib administrasi pencatatan keuangan, Pak. Seperti itu. Jadi gini, contoh misalkan, yang pertama ketika kita melakukan penjualan, itu artinya barang yang kita jual itu akan kembali dalam bentuk uang. Ya. Berarti maksudnya pencatatan penjualan begitu? Pencatatan penjualan, Pak. Berarti kalau pencatatan penjualan uang masuk. Betul. Ya, harus dicatat. Harus dicatat. Apalagi selain pencatatan penjualan yang harus seperti saya lakukan? Selain pencatatan penjualan, kita juga harus melakukan pencatatan pembelian. Maksudnya? Artinya ketika kita belanja barang untuk toko kita juga harus dicatat, Pak, di situ. Artinya uang yang kita keluarkan ini akan kembali dalam bentuk modal barang dagangan. Yang nanti akan dijual lagi. Betul, Pak. Untuk menghasilkan omset dan untuk menghasilkan untung, begitu maksudnya. Kok ribet ya? Apa ya selain pencatatan pembelian sama penjualan, Pak? Kan kalau pembelian berarti uang kita keluarkan dapat kembali barang tuh. Betul. Nah, selain itu apalagi kita keluarkan? Kalau misalkan saya mau bayar listrik, itu juga harus catat juga. Betul, Pak. Itu bentuk operasional dari usaha kita, Pak. Jadi pencatatan pengeluaran ya? Pencatatan pengeluaran, pencatatan uang masuk, pencatatan uang keluar, dan biaya operasional itu juga harus kita rekap di situ, Pak. Jadi kita tahu tuh nanti secara keseluruhannya pergerakan usaha kita itu seperti apa, seperti itu.
apalagi kira-kira yang mesti saya catat selain pencatatan uang masuk sama uang keluar? Uang keluar berarti dibagi dua untuk pembelian barang dagangan sama biaya biaya operasional, operasional untuk bayar listrik, bayar karyawan, bayar wifi dan lain-lain. bayar plastik dan sebagainya ya. Iya, betul. Selain itu, mesti apa lagi yang kita siapkan dalam pencatatan? Jadi berikutnya Pak, kita harus juga tertib dari sisi administrasi stok opnam Pak. Apa itu stok opnam? Jadi stok opnam itu adalah menyesuaikan antara data di komputer dengan fisik bank. Berarti kita harus melakukan stok opnam juga Betul, dalam Pak. usaha kita. Betul. Repot ya. Maksudnya nggak ada cara simpel gitu. Gimana? Ada solusi nggak? Maksud saya gini, Pak. Ini supaya nggak repot-repot juga saya ngelakuin Iya. usaha saya sendiri kan bisa juga. Betul. Ngapain sih saya repot-repot? Betul. Harus nyatet ini, harus nyatet itu. Iya. Usaha-usaha saya sendiri. Saya harus misahkan uang. Betul. Kenapa harus seperti itu? Itu kan usaha saya sendiri. Mau buat makan pun ya itu usaha saya sendiri. Betul kan, Pak? Tapi kenapa harus repot begitu loh, Pak? Dari perspektif jenengan bagaimana ada cara yang lebih simpel lagi nggak? Atau emang ini memang nggak bisa ditawar? Harus melakukan itu? Betul Pak. Jadi ketika kita memang sudah memutuskan untuk memulai sebuah usaha, memang kita harus komitmen Pak dengan itu tadi Pak. Nggak ada Kita nilai harus- tawar berarti? nggak ada sih Pak. Jadi ketika kita mau manajemen keuangan ini rapi, ya itu Oke yang lah. harus kita lakukan. Apa dampaknya dalam pencatatan? Ketika kita tidak melakukan pencatatan dengan rapi, kita tidak akan tahu Pak pertumbuhan usaha kita itu seperti apa sih. Coba Bapak bayangkan ya, ketika Bapak tidak melakukan pertama penentuan modal awal usaha Bapak itu, Oh, Bapak iya sih. mengeluarkan Uang uang berapa berapa, sih ya. ketika membuat usaha seperti Iya, ini, iya. seperti itu. Iya. Terus setelah kita tentukan modal awal tentunya nanti kita juga harus tertibkan dari sisi pencatatan tadi ya. Uang keluar, uang masuk, termasuk biaya operasional, sekecil apapun harus kita catat Pak. ya. Itu Masuk stok seperti opnam itu. itu untuk risk management ya, Betul. untuk mengantisipasi resiko-resiko atau kecurangan-kecurangan. Betul. Kan? Apa dampaknya ketika pencatatan itu saya catat secara tertib? Dampaknya adalah ketika Bapak melakukan tertib, Bapak akan tahu pertumbuhan usaha Bapak Oh, seperti laba apa. saya berapa gitu ya. Betul. Terus Keuntungannya dapat keuntungannya berapa, ya. misalkan rugi pun rugi berapa, Bapak tahu nanti dan bisa dievaluasi nantinya dari data itu yang Bapak dapat. Terus kalau misalkan dari, berarti kan ini hubungannya dengan laporan ya. Dengan Betul. pencatatan itu kan nanti dampaknya adalah kita bisa memberikan atau menyajikan laporan keuangan secara akurat. Kalau kita bicara laporan keuangan, apa yang mesti kita siapkan di dalam menyusun laporan keuangan? Supaya kita tahu nih, laba kita berapa, Ya. terus pertumbuhan bisnis kita seperti apa, aliran uang kita itu kemana saja, dipakai apa, dan dari mana. Ya, Betul? betul Pak. Apa saja yang perlu kita siapkan laporan keuangan? Jadi kalau dari sisi usaha UMKM itu memang belum begitu mengarah ke laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, sebetulnya nggak masalah iya sih sih. Pak. Yang terpenting nantinya kita harus itu tadi memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Yang keduanya tertib dalam administrasi pencatatan. Termasuk tadi modal itu harus jelas Betul. juga ya dari awal ya. Ya, tapi nggak ada salahnya ketika memang itu harus kita ketahui. Karena nggak menutup kemungkinan ketika usaha yang dirintis ini nantinya berkembang, bahkan bisa buka cabang atau bahkan bisa menjadi usaha yang cukup besar, swalayan atau terserba, itu kita juga harus siap dengan pelaporan akuntansinya Pak. Yang pertama itu dari sisi laporan laba ruginya Pak. Apa itu maksud dari laporan laba rugi? Untuk apa? Oke, jadi laporan laba rugi itu kita untuk mengetahui bahwa usaha yang kita lakukan ini rugi ataupun untung, seperti itu. Baik. Oke, setelah laporan laba rugi, apalagi yang mestinya Setelah kita siapkan? dapatkan laporan laba ruginya, kita langsung bikin laporan perubahan modalnya Pak. Memang setiap bulan atau setiap periode pasti akan berubah modal itu, Pak? Iya, selalu berubah sih Pak. Jadi modal yang kita tentukan, contoh misalkan di awal bulan ini kita buka sebuah usaha ini, modalnya misalkan di 500 juta. Nanti di bulan berikutnya bisa jadi itu sudah berubah Pak. Karena mungkin bisa jadi Ada penambahan keuntungan ya. dari keuntungan itu. Atau misalkan rugi, berarti nanti akan berkurang mengurangi nih. keuntungan. Oh iya. Gitu. Oke, setelah perubahan modal, apalagi Pak yang perlu saya siapkan? Kita harus buat laporan neracanya Pak. Sampai neraca juga ya? Iya. Ribet banget sih, UMKM apa paham mereka dengan keuangan yang standar seperti itu? Betul Kalau kan Pak? Dari sisi UMKM sih belum sih Pak, tapi nggak ada salahnya kalau Iya. mereka juga tahu sih nanti. Tapi penting juga. Betul nanti. Apa maksud neraca untuk apa tuh Pak? Neraca itu akan mengetahui harta tetap kita itu apa aja, harta lancar kita itu apa aja di situ.
berarti supaya kita mengetahui pertumbuhan harta kita. Betul. Bagaimana? Apakah bertumbuh atau bahkan mungkin sebaliknya? Ya. Gitu maksudnya. Betul, Pak. Karena kalau kita bicara neraca berarti harta sama dengan modal ditambah hutang. Betul. Betul kan? Betul sekali. Atau aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ya. Betul kan? Modal ditambah hutang. Hutang. Aset kita berapa? Ketika aset kita semakin turun, berarti usaha ini kan nggak berkembang nih. Oh, Betul. iya. Gitu, Pak. Ya, saya mikirnya gini aja sih, Pak. Kan nggak semua orang paham juga tentang hal itu ya. Tapi ya penting juga, owner ini juga harus bisa membaca laporan. Minimal tadi ya sampai neraca. Ada lagi nggak selain neraca? Yang terakhir, Yang Pak? terakhir adalah arus kas, Pak. Arus kas untuk apa, Pak? Nah, jadi arus kas itu biar kita mengetahui tingkat cash flow dari usaha kita itu seperti apa sih, Pak. Sehat nggak kira-kira usaha kita itu? Sorry, kalau kita bicara arus kas itu dibagi menjadi berapa, Pak? Jadi arus kas itu dibagi menjadi 3. Mm-mm. Yang pertama adalah operasional, Mm-mm. yang kedua adalah pendanaan, Mm-mm. yang terakhir adalah investasi. Maksudnya operasional? Operasional itu untuk kita mengetahui operasional dari usaha kita itu totalnya berapa sih, Pak? Maksudnya uang itu larinya kemana gitu? Betul. Berarti kalau kita bicara operasional kan ya Gaji bisa karyawan. buat gaji karyawan, Betul. bayar listrik. Listrik. Kita keluarkan uang itu untuk bayar itu maksudnya gitu Iya, ya. untuk membiayai Untuk operasional usaha kita. Oke. Seperti Kalau tadi apa investasi? pendanaan. Atau investasi dulu aja deh. Ya. Investasi maksudnya untuk Investasi itu ketika kita melakukan pembelian Mm-mm. suatu alat atau benda Mm-mm. yang larinya itu nantinya menjadi aset tetap kita. Oh, oke baik. Untuk mendukung usaha kita maksudnya. Betul. Contoh misalkan kita beli peralatan komputer Mesin, komputer, atau seperti kendaraan, itu. gitu ya. Kendaraan. Itu nanti mencatatnya di Investasi. ya. Betul, Pak. Karena yang nanti akan menjadi aktiva tetap gitu maksudnya Ya, Pak Bidin. betul Kan sekali. aktiva tetap juga itu harta perusahaan juga. Betul. kan? Betul. Apa yang terakhir tadi, Pak? Yang terakhir adalah pendanaan, Pak. Maksudnya pendanaan bagaimana? Pendanaan, jadi usaha yang kita lakukan ini itu Heeh. apakah ada dari dana pihak ketiga Oh. seperti perbankan Heeh. ataupun dari investor lain iya. seperti itu sih. Jadi kita terima uang itu dari mana nih? Ya. Atau dari hasil usaha kita, Mhm. atau dari tadi itu pihak ketiga itu ya, Betul. perbankan ataupun dari investor. Iya, Tapi ribet juga ya ternyata. Tapi penting juga, penting, Pak. supaya owner juga tahu nih Iya. perkembangan usaha kita itu seperti apa, berkembang atau malah justru sebaliknya. Iya. Oke, poinnya yang saya tangkap adalah kalau kita mau usaha dan untuk mengelola keuangan supaya lebih baik, berarti yang pertama adalah disiapkan memisahkan antara uang pribadi sama uang usaha, Pak Bini Betul. ya. Yang kedua berarti setelah itu dipisahkan, mestinya kita juga harus tertib dalam pencatatan administrasi keuangan ya, termasuk uang dalam masuk, uang keluar, untuk biaya operasional. dan stok operasional tadi ya. Betul. Sama modal pun juga harus jelas dicatat Betul. dari awal. Iya. Ya. Terus kemudian setelah ini kita benar-benar sudah kita siapkan, maka nanti dampaknya adalah di laporan. Laporan. Ketika ini tertib, laporan insya Allah akan akurat. Betul. Itu maksudnya. Ya. Betul, Pak. Oke, Pak Bidin, menarik sih. Ya, tapi ya sebetulnya saya nggak tahu ya kesiapan UMKM dalam manajemen keuangan ini apakah siap atau enggak. Ya. Sekarang berarti kan kembali lagi, mau usahanya lebih tertib, lebih tertata dan lebih terarah, maka harus kita pahami manajemen keuangan, atau mau sebaliknya seandainya kita ala kadarnya. Ala kadarnya pun juga nggak jadi masalah kan. Ya. Nanti dampaknya kan ya owner sendiri yang akan mendapatkan dampaknya. Tapi ada juga Pak Birin yang pencatatan nggak tertib, modal nggak jelas, kemudian masih dicampur. Usahanya berkembang, banyak akhirnya bangun rumah, bangun usaha lagi. Padahal secara pencatatan nggak tertib. Ada juga loh. Artinya Betul. dari sini pun nggak bisa kita membatasi bahwa yang tidak mencatat keuangan pasti gagal. Enggak juga. Betul. Artinya ada juga yang tidak mencatat berhasil juga. Betul kan? Iya. Maka saya simpulkannya supaya kita bisa benar-benar menganalisa keuangan kita ya dengan mencatat itu. Tapi nggak ada salahnya juga ketika nggak dicatat. Karena banyak usaha juga yang berhasil karena tidak ada pencatatan. Tapi menurut saya dicatat lebih penting. Betul. Supaya Iya, Pak. tujuannya untuk apa? Ketika kita memutuskan sesuatu lebih mudah, ada datanya. Ya. Ada analisa datanya. Ketika kita mau beli apapun, kita tahu sehingga tidak mengganggu cash flow. Tahu-tahu gini Pak, ya kita nggak ada pencatatan, ya, kita investasi beli tanah. Ternyata yang dipakai justru itu bukan Uang hasil keuntungannya, Ya. ya dipakai adalah modalnya. Betul. Akhirnya apa? Itu akan mengganggu cash flow. Iya. Uang kita keluarkan, ternyata modalnya yang kepake, Ya. saya akan mengganggu cash flow. Ternyata modalnya nggak cukup untuk muterkan. Nah, itu menurut saya penting juga sih. Baik, Izin menjawab sedikit ya, Pak ya. oh boleh. Untuk menanggapi yang tadi ya. Ya. Menanggapi yang ada beberapa usaha yang tidak dikelola dengan tertib ya, tidak dikelola dengan manajemen keuangan yang baik, bisa buka cabang, bahkan bisa bikin rumah, beli mobil dan lain sebagainya. Ya sebetulnya itu kembali lagi yang pertama mungkin faktor rezeki ya Pak ya.
Yang kedua, itu saya yakin akan rentan. Nah, rentannya seperti apa? Ketika kita tidak mengelola keuangan dengan baik, nantinya akan berdampak, saya yakin itu ibarat sebuah bangunan tidak mempunyai fondasi yang kuat. Itu, Pak. Jadi, Masuk akal sih. iya. Jadi Meskipun untung. Meskipun bisa untung. berkembang, bisa ekspansi. Iya. Iya. Tapi itu sangat rentan. Iya sih. Rentan kedepannya rugi ataupun rentan kedepannya itu akan turun usahanya dan lain sebagainya. Kan nggak ada salahnya kalau mempunyai pemahaman tentang manajemen keuangan yang baik, dikelola dengan baik, saya yakin akan lebih berkembang tentunya ke depan. Gitu sih, Pak. Oke, terima kasih Pak Bidin. Baik. Jadi buat teman-teman yang mau belajar manajemen keuangan ya, apa yang mestinya disiapkan sebelum memulai usaha. Tadi yang disampaikan Pak Bidin adalah satu, harus memisahkan antara uang pribadi sama uang usaha, kemudian harus pencatatannya jelas, penjualan, pembelian, operasional, stok opnamnya, kemudian pencatatan modal awal itu juga harus jelas. Setelah pencatatan, semuanya nanti dicatat secara tertib. Dampaknya apa? Dampaknya nanti akan bisa memberikan penyajian laporan yang secara akurat. Laporan apa saja? Laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas. Saya pikir itu. Terima kasih Pak Baik, Bidin. siapa? Next, insya Allah kita lanjut, kita sambung diskusi tentang banyak owner Ya. yang worry, Iya. khawatir, takut karena merekrut karyawan. untuk merekrut atau meng-hire karyawan. Ada yang kalau nggak bisa gaji gimana, kalau nanti karyanya curang bagaimana, dan lain sebagainya. Udah parno duluan ya, Udah Pak, parno ya? duluan. Oke. Banyak sekali yang seperti Siap. itu. Sepertinya ini perlu kita diskusikan supaya bisnis owner ini juga punya gambaran Ya. bagaimana menyiapkan ketika kita harus meng-hire karyawan atau merekrut karyawan. Apa saja yang mesti kita siapkan ketika kita punya karyawan. Itu penting juga. Buat teman-teman yang pengen konsultasi nggak tahu, buat teman-teman yang mau buat minimarket nggak tahu langkahnya, pengen konsultasi, pengen ngobrol lebih lanjut, silakan bisa hubungi kami atau silakan datang ke kantor kami karena konsultasi itu gratis ketika teman-teman mau datang ke kantor kami. Namun ketika teman-teman memanggil kami untuk datang ke lokasi, ada biaya yang teman-teman harus siapkan untuk akomodasikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya dan Pak Sobirin pamit. Siap. Sampai ketemu di next diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.